Saya sudah memimpin KKR di Kawangkoan 2 malam, dan Kawangkoan adalah tempat kelahiran Bapak Pendeta Om Rompas, itu lahir di sana. Dulu tahun 74 saya ke Kawangkoan waktu pendetanya masih Pendeta Tangkulung, sudah meninggal sekarang. Lalu diganti sampai yang sekarang, dan itu rekan saya di Majelis Pusat, Pendeta Lapian. Dia meninggal. Jadi yang meneruskan adalah Ibu Gembala, dibantu oleh anaknya Richard. Ya. Dan kalau ini gerejanya ini kalau ini dibuka ke sana, itu sebesar itu. Ya, ini juga ada balkon sama. Tetapi kita kebaktian menghadap jalan, dan jalan itu ditutup 2 hari, 3 hari, 7 hari, 7 malam bikin pesta di situ. Jadi diizinkan oleh pemerintah. Jadi saudara, saya pakai terminal pernah. Jadi ini di depan gereja, jadi di aspal itu kursi. Jadi kalau saya khotbah ini jalan, ini jalan ke sana, jalan ke sini, itu kursi, ini kursi, sana kursi. Dan Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa. Saya ingin berbicara karena ada perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, mengenai roti dan air hidup. Mengenai apa, saudara? Roti dan air hidup. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Berbunyi begini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, mari kita fokuskan kepada Tuhan Yesus. Kita lihat bahasa Inggrisnya dulu. Di dalam bahasa Inggrisnya, tadi Kineret nyanyi, I itu pakai I kecil, itu salah, harus besar. Kalau dalam bahasa Inggris, I itu selalu besar. Sebab bahasa Inggris mengambil dari kata yang sebenarnya dari Tuhan Allah. Ketika dia berkata, "And Jesus said unto them, I am." I am. Itu dalam Alkitab ada 7 kali Yesus berkata, "I am the bread of life, I am the Lord, I am the way." Wah, ada 7 kali. Jadi ketika dia berkata I am, kita teringat kepada Keluaran pasal 3 ayat 14. Kita ke sana dulu. Keluaran pasal 3 ayat 14 bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. "And God said unto Moses, I am." Itu nama Tuhan. I am that I am. Aku adalah aku. Sebetulnya kalau kita salin, aku adalah, aku adalah. Aku adalah, aku adalah. Ya, kita lihat bahasa Indonesianya. Kembali kita lihat bahasa Indonesianya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Ya, kalau kita dari bahasanya, aku adalah, aku adalah. Ini berkat yang besar dari Tuhan kepada saudara. Saudara seperti dikasih cek kosong. Tanda tangan sudah ada Yesus. Berapapun yang saudara tulis di cek itu dia bayar. Sayang kita tulis terlalu kecil. Iman kita terlalu kecil. Dia sudah tanda tangan, I am dan I am. Kalau I am itu aku adalah apa?
Saudara tinggal tulis. Yesus adalah apanya saudara? Itu maksudnya. Nah, kata aku dipakai bahasa Inggrisnya huruf besar, itu datang dari sini. Kembali kepada Yohanes 6 ayat 35. Dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah, kembali bahasa Inggrisnya kita lihat, pakai I am. I am, look. Salah yang tadi. I am the bread of life. Aku adalah, itu jangan lupa ada I am. Eimi, dalam bahasa Yunani Eimi. Dia memperkenalkan diri, aku adalah, silakan. You mau bilang apa? Aku adalah, aku adalah. Sayang saudara punya cita-cita itu tidak dikasih tahu sama Tuhan. Saudara harus punya cita-cita. Ingat khotbah saya minggu lalu. Saudara harus join dengan cita-cita saudara. Harus komit kepada cita visi saudara apa. Mau jadi apa? Mau jadi pemimpin atau mau jadi pengiring? Itu terserah saudara. Tanda tangan sudah. Ceknya dikasih. Kamu tulis berapa? Apapun yang kamu mau. Silakan. Nah, kita melihat satu ayat yang indah. Dalam bahasa Indonesia lagi. Aku adalah Indonesia. Aku adalah, akulah roti hidup. Sebetulnya aku adalah roti hidup, itu lebih tepat. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, yang pertama datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Yang kedua, barang siapa yang percaya kepadaku. Ya. Banyak orang ke gereja tapi dia tidak percaya. Mereka menyanyi di gereja tapi mereka tidak percaya apa yang mereka nyanyikan. Nyanyi tentang Tuhan berkuasa tapi mereka tidak percaya. Sama sekali mereka tidak percaya. Tapi lihat, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lapar apa ini? Apa kita harus gigitin Yesus? Atau minum darahnya perjamuan Tuhan? Bukan. Ya, ini Injil Yohanes ini indah sekali. Kalau saudara mau belajar baca Injil, bacalah mulai Injil Yohanes. Mari kita mulai dengan Yohanes pasal 4. Ayatnya yang ke-14. Dia berkata begini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia sama-sama tidak akan haus untuk sampai di surga loh. Kita tidak haus lagi. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di mana? Di dalam dirinya. Dalam diri saudara itu ada mata air, sumber yang terus menerus. Ulangi kata terus menerus. Kita kebaktian tapi kita tidak terus menerus kebaktian kan? Ada absennya. Tapi ini air hidup terus menerus. Memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu dia bicara kepada perempuan Samaria yang ngomong begini. Engkau tidak punya timba, bagaimana air itu bisa datang? Kata Yesus, kalau kamu tahu siapa yang bicara, kamu akan minta air kepadanya. Mari kita lompat kepada ayatnya yang ke-20. Dalam ayat ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Mari kita perhatikan kata menyembah. Ulangi kata menyembah. Banyak orang menyembah di atas gunung. Nenek moyang kami. Orang Israel itu punya cara menyembah di atas gunung ini. Gunung Sinai. Tapi kamu, Yesus katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Tuhan tidak peduli tempat. Ada haleluya. Saudara yang di Cikaret yang lebih jauh dari Pasir Hayam yang di sana, Pasir Entok sebelah sana. Saudara jangan mengira Tuhan tidak dengar doa saudara. Jangan saudara lupa bahwa itu air hidup ada di dalam hati saudara. Tempatnya dimanapun. Ya. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah ini yang terakhir ini yang agak berat. Tapi saudara harus baca. 2, 3. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah kalau saudara baca Injil Matius, dari Adam, dari Abraham sampai kepada Yesus, itu ada 52 generasi. Tetapi kalau saudara baca Injil Lukas pasal 3, dari sisi Maria, itu Yesus adalah dari Adam turunan yang ke-77. Dari Yusuf turunan yang ke-52. 5 tambah 2 berapa? 7. Jadi ini bukan kebetulan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu semua orang Yahudi. Itu semua orang Yahudi. Daud itu Yahudi. Salomo itu Yahudi. Semua Yahudi. Jangan saudara anggap bukan orang Israel. Yahudi. Itu Yesus bilang, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba, kapan? Sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, R kecil loh, roh kita, dan kebenaran. Roh di dalam tidak kelihatan, roh kita, kebenaran itu dalam tindak tanduk, kelihatan, berubah. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Lihat, ini Tuhan yang atur luar biasa. Ini saya kenal satu keluarga, dia suka dengar firman Allah sejak dia umur 14 tahun, satu gadis ini dari Tondano. Tahun 74 saya ke sana, dia 14 tahun. Waktu itu saya baru kehilangan anak yang pertama. Bulan Agustus saya tidak lupa, 3 minggu kami khotbah pagi sore di radio, sore berganti-ganti di desa-desa, di kota-kota dengan pendeta Krukseng. Nah dia bertumbuh sampai menikah. Perhatikan ini saudara, gadis-gadis perhatikan. Dia menikah, dia mendapat seorang pria yang tidak terlalu rohani dari Manado. Menikah dan Tuhan mulai berkati mereka, berkati. Nah, ketika itu dia ke Amerika, dan dari Amerika dia telepon, ya, pada istri saya, kalau ke Manado, kami sudah siapkan mobil, kami sudah siapkan supir. Saya masih di Amerika, masih berapa hari lagi di Amerika. Itu rencana manusia. Sekarang Amerika dan Indonesia sangat dekat. Angkat telepon sudah ngomong. Bisa lihat muka lagi. Ya, ketika saudara kasih lihat muka, di sana lihat saudara kelihatan mancung. Karena handphonenya kecil, kelihatan mancung. Kalau handphonenya kecil lebar, baru kelihatan lebar. Nah, saudara akan menyembah dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki. Bukan kehendak saya loh. Bapa
menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terus kata Yesus kepadanya, akulah dia. Bahasa Inggris kita lihat. Jesus said unto her, I that speak unto thee am. Sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris yang normal, I am that speak unto thee. Tapi ini bahasa Inggris yang kuno, King James dari Raja Inggris. I that speak unto thee am. Ada M-nya. Ingat nama Allah, I am that I am. Yesus menyatakan diri sekarang kepada perempuan yang sudah rusak. Dia menyatakan diri untuk memperbaiki. Dia tidak menyatakan diri kepada orang-orang Farisi, orang-orang cerdik pandai. Dia berkata kepada muridnya, jangan katakan kepada orang lain bahwa aku Mesias. Tetapi kepada perempuan ini, dia berkata, akulah dia. Kembali kepada bahasa Indonesia. Kata Yesus pada, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. 27.